Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan segenap takmir Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, juga yang sangat kami hormati, kami muliakan, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, hadirin, hadirat, jamaah kajian ngabuburit Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan kelancaran puasanya, senantiasa rizkinya diluaskan oleh Allah, senantiasa urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang sangat kami muliakan, kami diberikan tema taqarrub kepada Allah dengan tafakkur dan tadabbur. Taqarrub kepada Allah dengan tafakkur dan tadabbur. Saya bayangkan sejak di perjalanan tadi ini saya ngomong apa ini ya. Taqarrub kepada Allah artinya berusaha mendekat kepada Allah dengan tafakkur dan tadabbur. Tafakkur dan tadabbur itu artinya berfikir dan menghayati. Artinya berarti tema ini ingin mengajak kepada kita untuk sama-sama menggunakan akal, baik akal pikiran ataupun akal hati, untuk menghayati, merenungi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berfikir dan menghayati tersebut, kita berharap kita termasuk sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kok ngoten Mas Ganah nggih? Berarti intinya tema ini ngajak mikir, Pak nggih. Tema ini ngajak mikir. Karena temanya ngajak mikir, sebagai pemateri, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk berfikir menjawab sebuah pertanyaan. Hadirin, Amirul Mukminin Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, suatu saat beliau didatangi oleh seorang badui. Dalam sebuah riwayat, seorang badui. Badui niku tiang desa, Pak. Wong desa nek basa Surabaya nih. Orang desa ini kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Ya Amirul Mukminin, ma huwal wajib wal aujab?" Yang diwajibkan itu apa dan yang lebih diwajibkan itu apa? Napa kira-kira jawabannya, Pak? Pertanyaannya kok rotok filosofis nih. Yang diwajibkan itu apa dan yang lebih diwajibkan itu apa? Kita nek jenengan angsal pertanyaan ngoten jawabin apa, Pak? Sing diwajibno napa kira-kira? Salat wonten sing jawab niku. Napa malih? Puasa nggih. Napa, Bu? Napa? Nggih lah ngoten lah.
Napa malih? Haji nggih. Napa malih? Berkata yang baik. Mungkin ngoten jawabannya Pak nggih. Tetapi Sayyidina Ali niki Pak punya, beliau adalah sahabat paling alim. Sehingga kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku ini jika diibaratkan adalah kota ilmu, maka Ali kata Nabi Muhammad adalah pintunya. Jadi Sayyidina Ali ini sering ketika ditanya selalu jawabannya tidak terduga Pak. Ketika beliau ditanya, ini nanti pertanyaannya ada 3 Pak, kalau nututi kita bahas semua. Pertanyaan yang pertama, ya Amirul Mukminin, ma huwal wajib wal aujab? Apa yang wajib itu dan apa yang lebih diwajibkan? Beliau menjawab, al wajibu huwa ta'atullah wal aujab huwa tarkul ma'asi. Yang wajib adalah taat kepada Allah. Dan yang lebih diwajibkan dari taat kepada Allah adalah meninggalkan maksiat. Hadirin, melaksanakan perintah niku penting Pak. Kula panjenengan melampaui salat, melampaui poso, haji, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, itu penting karena itu bagian daripada agama. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, apakah melakukan ibadah atau meninggalkan maksiat, maka jawaban yang disampaikan oleh para ulama adalah meninggalkan maksiat. Makanya guru-guru kami dulu ketika di pesantren niku sering memberikan nasihat ngeten, seseorang tidak akan wasil kepada Allah. Niki bahasa tasawuf Pak. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah sehingga dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Sampai kepada Allah niku maksudnya seseorang itu tidak akan menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang soleh, pribadi yang luar biasa sehingga dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini penting Pak. Makanya wonten kitab-kitab niku selalu disebutkan ketika orang itu menapaki jenjang spiritual menuju Allah niku selalu yang ditekankan pertama taubat. Nah niki penting dek Pak. Kula panjenengan poso niku kan melakukan ketaatan kepada Allah nggih. Tapi di saat yang sama kita masih bermaksiat kepada Allah, tidak meninggalkan kemaksiatan, maka puasa kita tidak ada artinya. Apa kata Nabi besar Muhammad? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari Allah kecuali hanya lapar dan haus. Dan ini Pak, melakukan ketaatan penting, tetapi meninggalkan maksiat lebih penting. Lah niki betul-betul dipahami oleh para ulama, betul-betul dipahami oleh para wali-wali Allah. Sering kami dengar nasihat mereka, ketaatanmu boleh sedikit. Maksudnya sing wajib-wajib tetap harus dilakukan Bang. Seandainya kula panjenengan salate mek salat fardhu tok, posone mek poso Ramadan tok, tok niku napa nggih? Tok wis pokok tok. Itu kita insya Allah akan bisa masuk surga dengan catatan kemaksiatan-kemaksiatan ditinggalkan. Seperti mboten zalim kepada orang lain, tidak suka menggibah orang lain, atau kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ini betul-betul ditekankan oleh para ulama. Bahkan wonten setunggalipun riwayat dalam kitab Risalah Qusyairiyah yang mboten lebat, seorang wali yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami.
Tiang Indonesia niku biasanya wonten namanya Pak Bustomi kan wonten ngoten Pak. Niku biasanya tabarukan kali wali niki Pak. Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami niki pernah beliau melakukan perjalanan jauh dari satu tempat, satu nek sak mangkin kabupaten, beliau membeli napa kurma di tempat tersebut. Kemudian beliau pulang ke kampung halamannya yang bernama Bustom. Bustom niku mungkin daerah Irak dan sekitarnya nek sak mangkin. Ketika beliau sudah pulang ke rumahnya, ngapunten niku kan perjalanan jauh antar kabupaten. Ketika beliau telah sampai di kampung halamannya, beliau kemudian membuka barang dagangan yang berisi kurma tersebut. Ternyata di tempat bingkisan kurma niku wonten semut, Pak. Wonten semut. Kula panjenengan nek mari blonjo nang pasar mulai barang dagangan kita ada semut paling ya diberseni ngoten mawon nggih. Niku nek para wali Allah, para kekasih Allah itu punya sudut pandang yang berbeda. Jangan sampai saya menyakiti siapapun hatta terhadap hewan-hewan. Beliau kemudian berpikir, loh kok ada semut di sini? Berarti semut ini berasal dari pasar tempat aku beli tadi. Kalau kemudian semut ini aku bawa kemari, berarti kan dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan pak semut, nak semut, ibu semut. Berarti aku menyakiti makhluk Allah. Sampai ngoten Pak. Akhirnya beliau menutup kembali barang dagangannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau kembali ke tempat yang jauh tadi, tempat beliau membeli kurma. Di sana kemudian semut-semut itu diturunkan di tempat tersebut. Saking luar biasa nih Pak. Maka kami sampaikan tadi, seorang tidak akan bisa menjadi orang soleh, menjadi hamba yang paripurna kalau dia hanya melakukan ketaatan, di saat yang sama dia tetap melakukan kemaksiatan. Loh Ustaz, kita ini kan ya duduk nabi, duduk wali, nggih mboten maksum. Kita tetap ada maksiat. Nggih betul, Pak. Maksud kula mboten panjenengan harus sempurna tidak, tetapi ayo betul-betul kita tidak hanya ibadah tetapi berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Apa kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah tadi? Al wajibu huwa ta'atullah wal aujab tarkul ma'asi. Yang diwajibkan oleh Allah adalah taat, dan yang lebih diwajibkan oleh Allah adalah meninggalkan maksiat. Dalam konteks kula panjenengan sak mangkin poso, kita melakukan puasa luar biasa, itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Tetapi di saat yang sama jangan menodai puasa kita dengan kemaksiatan. Poso tapi seneng ribah lah, niku. Ribah niku basa Arab artine nek basa Inggris niku rasan-rasan, Bu. Ayo puasa kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di saat yang sama ketika kita berpuasa kita tinggalkan kemaksiatan. Niki yang pertama. Soal yang kedua yang ditujukan oleh Sayyiduna Ali, yang ditujukan kepada Al-Imam Sayyiduna Ali karramallahu wajhah adalah, ya Amirul Mu'minin, ma huwal qurb wa ma huwal aqrab. Apa yang dekat itu dan apa yang lebih dekat? Yang dekat itu apa dan yang lebih dekat itu apa? Napa jawabannya Pak? Karena niki temanya ngejak mikir niki lah. Yang dekat itu apa? Kinten-kinten nek jenengan ditanya itu. Keluarga, terus ada lagi yang dekat. Napa Bapak-bapak? Utang, ya napa sih panjenengan niku kok utang? Napa?
Ibu-ibu, yang dekat dengan kita apa? Kenapa? Kenapa? Allah ya nggih, nek niku nggih. Maksudnya di luar niku perbuatan ataupun di luar Allah, di luar Rasul lah. Kalau itu ya iya. Kalau panjenengan ditanya ma huwal qurb wa ma huwal aqrab, yang dekat itu apa dan yang lebih dekat itu apa? Apa yang dekat itu dan apa yang lebih dekat? Napa? Kematian. Nah, napa malih? Napa? Riyoyo lah jenengan kesusu. Kurang petang dino dasian Bu nggih. Tikang dinten napa petang dinten? Monggo napa malih? Napa? Dosa. Oke, dosa. Ada yang menjawab yang dekat dosa. Yang lebih dekat napa? Amal. Oke. Ada yang menjawab yang dekat itu dosa, yang lebih dekat adalah amal. Ada lagi? Pun nggih. Baik. Pertanyaan ini kembali disampaikan kepada Amirul Mukminin Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ya Amirul Mukminin, ma huwal qurb wa ma huwal aqrab? Yang dekat itu apa dan yang lebih dekat itu apa? Apa kemudian jawaban beliau? Beliau menjawab, al-qurbu huwa yaumul qiyamah wal aqrab huwa al-maut. Tadi ada yang betul Pak, satu. Yang dekat dengan kita itu adalah hari kiamat, dan yang lebih dekat dari kiamat adalah kematian. Ustaz, kateri oyo kok bahas mati ngeten. Kata beliau, yang dekat dengan kita adalah kiamat, dan yang lebih dekat daripada kiamat adalah kiamatus sughra atau kematian. Kenapa beliau menyampaikan jawaban tersebut? Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengingatkan kepada kita. Apa kata beliau? Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa yushiru bi usbu'aihi fayamuddu bihima. Aku diutus oleh Allah ketika jarak antara diriku dan kiamat itu seperti dua jari ini. Dan beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengah. Aku diutus oleh Allah ketika jarak antara aku dan kiamat seperti dua jari ini. Fayamuddu bihima, kemudian beliau merenggangkan keduanya. Artinya apa? Kiamat itu dekat, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'ithtu fi nasmis sa'ah, kata Nabi dalam dawuh yang lain. Aku diutus oleh Allah bersamaan dengan tiupan-tiupan hawa hari kiamat. Kapan kiamat itu Pak Ustadz? Wallahu a'lam. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tetapi yang jelas kiamat itu sesuatu yang dekat. Tetapi apa yang lebih dekat daripada kiamat? Yang lebih dekat daripada kiamat adalah kematian. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kula panjenengan niki kok angel soleh nggih? Kula barang nggih ngoten, Pak. Kadang semangat, kadang nggih kelembrek nggih. Napa kelembrek niku, Gus? Kadang semangat, kadang males. Kadang nek semangat ibadah terus ngaji terus, kadang nek wis gak semangat, kadang-kadang salat bolong, kadang-kadang Quran gak tahu dijempok, kadang-kadang wis wonten mawon lah. Kenapa kita semangat kita di dalam menempuh kesolihan, dalam menempuh kebaikan itu seringkali naik turun? Karena kita merasa yakin bahwa kematian itu masih jauh. Mungkin apa mboten? Makanya Pak teng masjid-masjid niku Pak, sing jamaah subuh mesti sing tuwek-tuwek Pak nggih. Sing tuwek-tuwek. Teng pundi mawon niku?
teng Sidoarjo, Surabaya, Gresik, medunten nggih ngoten. Sing adzan iku Allahu Akbar, Allah. Tengah-tengah adzan. Kenapa di masjid itu yang ramai yang tua-tua? Karena yang tua niku ngerasa akan segera mati, Pak. Akan segera wafat nek mati kekasaran, Pak. Sedangkan kita yang masih muda ini nggak termasuk kula barang nggih, kula niki sik enom nggih, Pak. Sedangkan kita semangat di dalam menempuh kesolihan, di dalam menempuh ketaatan naik turun karena kita menyangka bahwa kematian itu masih jauh. Mungkin kalau panjenengan seumur selawi tahun, seumur 30 tahun, seumur 35, seger awake. Nek esuk sik keliling Masjid Nasional Al-Akbar, muteri masjid. Kita yakin bahwa karena kita sehat, karena kita dalam diagnosis dokter kita tidak menderita penyakit-penyakit berat, kita yakin bahwa kematian itu masih lama. Orang yang berpikir bahwa kematian masih lama, dia akan sulit istiqomah dalam kebaikan, Pak. Maka kalau ingin istiqomah dalam kebaikan, tanamkan dalam diri Anda bahwa kematian boleh jadi besok terjadi. Tanamkan dalam diri kita boleh jadi sepulang dari Masjid Nasional Al-Akbar kematian akan datang kepada kita. Ustadz jenengan kok medeni Ustadz. Gini ku pepeling Pak kula barang nggih ngoten. Kadang nek pikiran niku disibukno donya, disibukno golek dhuwit, wis lali sembarang Pak. Kita sibuk sekolah, sibuk bekerja, menabung sekian-sekian setiap tahun ditarget sekian dengan harapan nanti ketika masa tua kita menikmati hasil dari apa yang kita kumpulkan, padahal boleh jadi 1 bulan dari sekarang Allah mengambil kita. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini pepeling, Pak. Apa kata Sayyidina Ali? Yang dekat dengan kita adalah hari kiamat, dan yang lebih dekat daripada kiamat adalah kiamat sughra. Apa itu? Kematian. Dalam bulan niki teng medsos niku rame perang Amerika Israel kali Iran. Nggih, mungkin mboten. Para analis, para politisi, para pakar niku banyak di antara mereka yang memprediksi boleh jadi ini akan menjadi sebab perang dunia ketiga. Macam-macam tentang media sosial niku, Pak. Kalau perang dunia ketiga kita ketakutan. Kalau perang dunia ketiga kita dalam bahaya. Kalau perang dunia ketiga dengan berbagai aneka bahaya yang akan ada di depan kita. Padahal Pak, yang lebih bahaya dari perang dunia ketiga itu adalah kematian yang sudah pasti ada di depan kita. Makanya karena seperti itu, ketika kula panjenengan saat ini hidup di dunia, ayo siap-siap. Ayo betul-betul mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Lah Ustaz, apa bekal agar kita diberikan keselamatan oleh Allah, agar kita diberikan husnul khatimah? Apa bekal agar nanti pada hari kiamat kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wonten seorang Badui. Badui itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang Badui menyelah. Khutbah niku kalau ada khutbah kan tidak boleh ngomong, Pak, karena ini orang desa tidak tahu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah, si Badui ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah," dia berdiri, mengangkat tangan. "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat itu? Oleh Rasul, si Badui ini kemudian dilihat saja, beliau tidak berbicara apa-apa karena saat itu beliau
khutbah, beliau selesaikan khutbah, kemudian setelah sholat Jumat selesai, beliau kemudian bertanya, siapa di antara kalian tadi yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat? Si Badui itu kemudian ngacung, saya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Rasul kemudian tidak langsung menjawab. Beliau kembali bertanya, wa ma a'dadta laha. Kamu tanya-tanya tentang kiamat, kapan kiamat, seperti apa kiamat, apa yang kamu persiapkan untuk masuk ke dalam fase kiamat itu, kata Rasulullah. Si Badui ini kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini bukan orang yang banyak sholat. Aku memang sholat, tapi sholatku sholat fardu saja. Sholat sunnah mungkin aku sholat, tapi tidak istiqomah, jarang-jarang. Aku puasa, tetapi aku puasa Ramadan saja. Aku puasa sunnah mungkin ya jarang-jarang. Puasa sunnahku sedikit, sholat sunnahku sedikit. Tetapi ya Rasulullah, yang aku punya sebagai bekal untuk menghadapi kiamat adalah cinta kepada engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian bersabda, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cinta. Artinya apa? Karena dia cinta kepada Nabi, maka kelak pada hari kiamat dia akan dipertemukan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban itu, Pak, sahabat kemudian senang luar biasa. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah jawabanmu anta ma'a man ahbabta itu hanya untuk si Badui ini atau untuk semua umatmu ya Rasulullah? Apa kata ya Rasulullah? Untuk semua umatku. Maka Pak, bekal kiamat, bekal menghadapi kiamat, yang pertama laksanakan amalan-amalan fardu, berusaha tinggalkan maksiat. Yang ketiga, kuatkan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan yang ditujukan oleh si Badui kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ma huwa as-sa'bu wal as'ab? Apa yang sulit itu apa? Dan yang lebih sulit itu apa? Pripun? Napa jawabane, Pak? Napa jawabane? Yang sulit itu apa? Yang lebih atau yang paling sulit itu apa? Napa? Mungkin adik-adik ada yang menjawab ujian, Ustadz. Ibu-ibu mungkin jawabnya napa, Bu? Gak duwe dhuwit niku angel, Ustadz. Bapak-bapak jawaban apa Pak? Diomeli bojone, ya napa sih panjenengan iku? Yang sulit itu apa? Yang paling sulit itu apa? Yang lebih sulit apa? Dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, as-sa'bu huwa al-qabru. Yang sulit itu adalah berada di alam kubur. Ustadz, yang dibahas kok mati, kuburan, kiamat. Yang sulit itu berada di dalam kubur. Wal ashabu minhu adh-dhihabu bila zat. Yang lebih sulit lagi masuk ke dalam kuburan tanpa membawa bekal. Pak, Bu, kuburan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa jadi raudhatun min riyadhil jinan, bisa jadi itu adalah emperan surga, halaman surga, atau bisa jadi hufratun min huffarin niran, atau bisa jadi bagian daripada neraka kecil yang disediakan oleh Allah untuk neraka yang jauh lebih besar nanti di akhirat. Niku kuburan.
Tidak ada sesuatu yang lebih sulit kecuali ketika berada dalam kuburan. Dan berada dalam kuburan itu bisa jadi mudah, bisa jadi sulit. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Irsyadul Ibad, menukil dawuh daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan orang yang masuk kuburan tanpa membawa bekal ibarat dia tenggelam di dasar samudra. Wong kelelepan niku yo napa sih? Lowor Pak kelelepan niku, Pak. Kula niku tahu sik cilik biyen gak iso renang-renang nggih kali. Biur-biuran nek basa Jawa niku tahu kelelepan. Untung wonten sing nolongi. Niku saya pernah merasakan tenggelam itu luar biasa sakitnya. Dan kata Sayyiduna Abu Bakar, orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa dia membawa bekal, dia seperti orang yang tenggelam dalam samudera. Artinya apa? Luar biasa berat, luar biasa sakit. Maka hadirin, untuk kita bisa melewati itu apa? Cari bekal. Orang yang melaksanakan bepergian gak gawok bekal, Pak. Bekal napa mawon, bekal makanan, bekal duit. Jenengan nang Kediri gak nggawa apa-apa, mek kelamben tok. Niku kira-kira ya napa? Sulit, Pak. Tapi kalau ke sana Anda punya uang, naik bis, kemudian punya uang lebih, kemudian bisa membeli makanan di tengah jalan, itu akan enak, akan nikmat. Sama dengan orang masuk ke dalam kuburan tetapi dia tidak membawa bekal, itu na'udzubillah, sakitnya luar biasa. Dan hadirin, bekal itu tidak akan bisa dicari setelah kematian, tapi bekal itu bisa kita usahakan ketika kula panjenengan ada di dunia ini. Oleh karena itu, ayo mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita berada di bulan yang mulia niki. Bulan Ramadan ada bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencurahkan ampunan, rahmat, maghfirahnya. Ayo mumpung saat ini di bulan Ramadan, kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar apa? Kita nanti ketika tiba waktunya kita meninggalkan dunia, bekal kita sudah cukup, sehingga ketika kita masuk ke dalam alam kubur, maka kita telah masuk ke dalam bagian daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Demikian tema yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Monggo. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas tausiahnya pada Ustaz hari ini. Ini kok tegang semuanya? Apa karena belum dapat takjil, atau karena materinya yang sangat berat, atau karena sudah lapar? Masya Allah. Nggih. Semoga yang disampaikan Ustaz tadi menambah takarub kita kepada Allah, nggih. Masya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, bagi ada yang bertanya kami persilahkan. Yang belum pernah sama sekali, ya, belum pernah Ibu? Oke. Niki sarungnya cuma 2 nih, nggih. Oke, nggak apa-apa buat anu ini. 1 sama masnya ini, anak-anak Gen Z. Baik, silahkan maju ke depan Bun. Situ aja, nggak ke syuting nanti, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Widi, Gayung Sari Timur. Nggih, monggo Bu. Dari materi hari ini, takorub kepada Allah dengan tafakur dan tadabur. Yang saya tanyakan, perbedaan dari tafakur dan tadabur itu apa, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Langsung dijawab dulu aja. Okay. Tafakkur dan tadabbur, dan ini harus merujuk buku-buku bahasa biasanya Bu. Dalam Al-Quran itu tafakkur sering diungkapkan berkali-kali, tadabbur juga demikian. Jangan mungkin sering baca ayat afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tash'urun, afala yatadabbarun al-Quran, kan seperti itu. Kedua istilah tersebut
mempunyai arti yang sinonim, jadi hampir semakna. Tafakkur itu berpikir, tadabbur juga artinya berpikir juga, Pak. Ta'qilun menggunakan akal itu sebenarnya konteksnya juga berpikir. Terkait apa perbedaan secara spesifik, wallahu alam, karena niki jawaban yang harus merujuk buku-buku bahasa yang mengupas bahasa Al-Quran, yang itu agak rumit sebenarnya, tetapi yang saya pahami, yang kawula pahami, bahwa tafakkur itu sering kali diidentikan dengan berpikir hanya menggunakan akal. Okay. Sedangkan tadabbur itu berpikir tidak hanya akal tetapi juga hati. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang konsep alam, berbicara tentang alam semesta, yang mana alam semesta itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah, yang mana alam semesta itu menunjukkan keesaan Allah. Jadi alam semesta ini kan bagus, indah, teratur, rapi, Bu. Dan rapinya luar biasa. Panjenengan tingali bumi berputar dalam satu galaksi, itu kan membentuk kerapian yang luar biasa. Kalau kerapian itu, kalau keteraturan itu dikendalikan oleh dua Tuhan, tidak mungkin. Makanya di antara argumen Islam, argumen Al-Quran ketika menolak ada Tuhan selain Allah, apa kata Allah? Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya, kata Allah, seandainya kalau langit dan bumi terdapat Tuhan lain selain Allah, maka akan rusaklah. Artinya apa? Yang rapi seperti ini harus pengendalinya satu. Ini Islam, Bu. Jangan kalau lihat film-film yang di luar Islam, ngapunten nggih. Tuhan pencipta dengan Tuhan penghancur. Saya tidak menyebutkan agamanya, nanti rawan. Niku tukaran, Mbak. Iki yo opo sih, kula niku ya kayak seneng-senengan mawon kadang delok TV nggih, ada film seperti itu. Tuhan pencipta, Tuhan penghancur, kok gelut. Sing siji nggawa tombak, sing siji nggawa panah. Islam tidak seperti itu. Islam membangun aqidatut tauhid berdasarkan sudut rasional juga. Nah, ini dibahas oleh para ulama, namanya ulama kalam. Ada dalam ilmu kalam, ulamanya namanya mutakallimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketauhidan, yang mana Anda kalau ingin faham tauhid, kemudian lihatlah alam semesta, betapa teraturnya alam semesta ini. Biasanya terakhirnya ditutup dengan afala tatafakkarun, maka gunakanlah akal kalian. Jadi dalam beragama itu jangan hanya nopo namine melakukan aspek ritual saja, tidak hanya itu saja, tetapi gunakan akal untuk menghayati kebesaran Allah, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Makanya teng Quran niku Pak banyak perintah-perintah, berjalanlah kalian di muka bumi. Nek sakniki niku traveling lah. Healing nek bosone generasi Gen Z niki. Traveling, healing niku dalam bahasa Al-Qur'an tujuannya untuk mentafakuri kekuasaan Allah. Dan nek larek samangkin kan biasanya manjat gunung tujuannya seneng-seneng Pak. Tapi ayo budaya Al-Quran, Anda traveling, manjat gunung dan sebagainya, ketika sampai di atas hayati betapa zat, betapa makhluk yang sangat indah seperti pegunungan dan sekitarnya ini menunjukkan bahwa penciptanya adalah Allah yang maha indah. Biasanya seperti itu Pak. Ketika tatafakkarun biasanya dalam Al-Quran digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang membutuhkan logika. Berbeda dengan tadabbur, walaupun secara maknawi tafakkur tadabbur niku artinya sama-sama berpikir, biasanya tadabbur niku juga tidak hanya akal tetapi juga diimbangi dengan hati. Makanya di Quran surah An-Nisa juz 5 niku wonten kalimat afala yatadabbarunal Qur'an
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kalian mau mentadabburi Al-Qur'an? Artinya pikirkanlah Al-Qur'an itu tidak hanya dari aspek ajarannya, tidak hanya engkau berpikir tentang Al-Qur'an itu dengan akalmu, tetapi gunakan hatimu. Karena akal kalau tidak dipandu hati, seringkali akal itu tersesat. Makanya melihat niku nek basa Al-Qur'an Pak, ada melihat dengan mata, ada melihat dengan mata hati. Berpikir ada kalanya dengan akal, berpikir ada kalanya dengan hati. Perbedaannya ngoten Bu nggih. Jadi kalau tadabbur itu tidak hanya berpikir dengan akal tetapi juga dikomparasikan dengan hati. Niku jawaban yang sakit kawula sampaikan. Nggih, monggo. Monggo pertanyaan kedua, monggo Mas, silakan sebut nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana dari Trosobo. Ya. Yang mau saya tanyakan, Berdiri Mas, berdiri. oh, berdiri. Ya, nggih. Berdiri. Masih muda. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya kita mentadaburi sesuatu itu supaya nggak hanya secara teori, nggak hanya secara pikiran, tapi benar-benar kita realisasikan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boleh dijawab. Terima kasih. Baik. Al-Quran diturunkan oleh Allah mencakup sekian banyak ajaran. Kemudian Allah memerintahkan kepada kula panjenengan untuk membaca, tidak hanya membaca tetapi juga mentadabburi, mentafakkuri apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Bagaimana caranya agar ketika kita mentadabburi hal itu kemudian bisa berimpak kita mengamalkan Al-Quran? Ngoten nggih? Ngeten. Amal itu buah daripada ilmu. Yang pertama belajar, Pak. Yang pertama belajar. Maka panjenengan kempal-kempal seperti ini, atau panjenengan kuliah, atau panjenengan hadir di majelis taklim dimanapun, itu kan tujuannya untuk belajar. Bagaimana agar apa yang kita belajar itu bisa diamalkan? Ada dua sebenarnya kuncinya. Yang pertama adalah mujahadah. Mujahadah itu memang panjenengan ketika telah tahu ilmunya berusaha untuk mengamalkan dan ada usaha yang konkret di situ. Tetapi niki baik tapi juga sekaligus ada bahayanya. Orang itu kalau melakukan kesolihan, dia yakin bahwa kesolihannya itu dari kemampuannya sendiri. Biasanya nek empun ahli ibadah akan merasa lebih mulia dari orang lain. Gini Bu. Jenengan ahli sholat, delok wong gak sembahyang terus nerokoh, nah gitu. Jenengan ahli sedekah, delok tonggone medit, was meleki, medit. Kita merasa tidak mungkin ucapan itu muncul kalau kita tidak merasa lebih mulia daripada orang tersebut. Kita melihat ahli maksiat kemudian berpikir, lah iya umur wis tuwek senengane maksiat, senengane ngene, wah niku biasa nih. Kenapa demikian? Karena ketika kita amal, kita merasa bahwa amalan kita itu berasal dari kita. Nah niku bahaya, Pak. Maka yang pertama kalau kita ingin mengamalkan apa yang telah kita belajar daripada Al-Quran, sekaligus setelah kita melakukan amal, amal itu akan berdampak kepada kesolihan diri kita, rendahnya diri kita. Yang pertama mujahadah, yang kedua berdoa kepada Allah, dan yakinilah bahwa Anda tidak bisa melakukan itu kecuali dengan taufik dari Allah. Intinya Mas, jangan mengandalkan diri sendiri. Kalau panjenengan ingin soleh, satu belajar, yang kedua ada usaha, yang ketiga berdoa kepada Allah agar Anda diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang Anda pelajari. Jangan hanya usaha saja, tetapi libatkan Allah untuk membantu Anda agar bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah. Kalau panjenengan melakukan itu, Anda kemudian ditakdirkan menjadi ahli sholat, ahli ibadah,
ahli sedekah atau ahli-ahli yang lain, insya Allah panjenengan hatinya akan semakin rendah. Ngoten nggih? Ngoten. Ada lagi? Masya Allah. Boleh satu lagi Ustaz ya? Monggo, monggo. Monggo satu lagi. Silakan Bun. Mic-nya coba satu lagi ya. Iya. Karena waktu terbatas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi, saya dari Bekasi. Nggih. Jauh sekali, Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita itu agar mereka bisa bertafakur dan bertadabur? Mulai kapan sebagai seorang ibu kita bisa melakukannya kepada anak-anak, memotivasi mereka. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kematian itu identik dengan orang tua gitu, dengan sudah tua usia kita. Tetapi karena kematian itu bisa datang kapan saja, bahkan kepada anak-anak. Bagaimana cara kita mengingatkan anak-anak kita yang remaja atau yang masih muda-muda itu untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kematian itu memang dekat dan bisa datang kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit ya. Jawaban yang pertama, menukil nasihat para ulama, kallimun nas biqadri uqudihim. Nasihatkanlah kepada orang lain, terutama khususnya juga anak kita sendiri, sesuai dengan kadar akal mereka. Artinya apa? Panjenengan juga harus bisa menyesuaikan anak yang usianya berapa tahun itu bisa dimasuki nasihat seperti apa. Jangan kemudian anak masih umur 6 tahun disuruh untuk mentadabburi Al-Qur'an, mboten saged, Bu. Kallimun nas biqadri uqulihim. Nasihatilah putra-putri kita sesuai dengan kadar akal mereka. Artinya apa? Panjenengan harus bisa menyesuaikan tahapan-tahapan akal mereka terbentuk itu seperti apa. Kalau anak masih kecil, maka tadabbur Al-Qur'an ya tetap harus melalui orang tuanya. Makanya inilah penting ketika kita berkumpul dengan anak, ngapunten, kita bacakan mereka Al-Quran, kita ceritakan kepada mereka sirah-sirah para al-anbiya was-solihin zaman dahulu, kita ceritakan kepada mereka kisah para nabi, kita ceritakan kepada mereka kisah para aulia illah, kisah para wali Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu bagian daripada tafakkur dan tadabbur untuk anak yang masih kecil. Tapi kalau kita ingin mereka mentatafakuri secara lebih mendalam, ya dididik dengan benar, dengan bisa membaca Al-Quran. Kemudian usahakan mungkin belajar agama tidak cukup dengan hanya bisa saja. Dan ini Bu, banyak kekurang tepatan yang dilakukan oleh orang zaman ini, bahwa Al-Quran itu cukup hanya dibaca saja. Niki mboten saya membaca saya, tapi jangan merasa cukup di situ, tapi lanjutkan ke jenjang berikutnya. Agar anak bisa belajar bahasa Arab, dengan belajar bahasa Arab agar anak bisa mentadabburi Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Langkah lain yang bisa kami berikan, pentingnya bagi kita untuk mendidik anak dengan diarahkan ke seseorang tokoh yang betul-betul bisa menjadi teladan. Artinya apa? Kenalkan anak kita sejak dini kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ini sering disampaikan oleh para ulama, Pak, nek kepingin duwe anak sing soleh, minimal di rumah itu ada sirah Nabi. Karena kenapa? Kerusakan zaman ini, bebasnya generasi muda zaman ini itu karena disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, karena kita mengalami krisis keteladanan.
Artinya yang diteladani anak-anak kita adalah orang-orang yang salah, Bu. Orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Orang-orang yang tidak tahu siapa itu Nabi besar Muhammad. Yang mana zaman ini itu semua bisa diakses dengan mudah di media sosial, Pak. Cara berpakaian yang terbuka-buka yang dipamerkan oleh orang-orang di luar Islam. Kemudian anak kita tidak kita batasi dalam bermain HP. Akhirnya meneladani orang-orang yang sebenarnya tidak pantas diteladani. Niki Pak, problem semua orang tua ngapunten termasuk kula, Pak. Anak-anak kecil wis delok joget-joget. Anak kecil wis buka medsos tanpa ada pengawasan. Nah, niki tantangan terberat orang tua zaman sekarang. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi supe kula tadi? Anak-anak yang sudah dewasa, nggih. Anak-anak yang sudah dewasa bagaimana agar mentafakur dan tadabbur dan sebagainya. Yang pertama, sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya disitulah peran pendidikan, Bu. Peran pendidikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, mendidik anak penting, tapi pendidikan agama juga penting. Jangan hanya mendidik anak kita di ngapunten umum saja, bahasa Inggris saja, fisika saja, IPA saja, tetapi di saat yang sama kita tidak didik anak kita dalam agama. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, silahkan sekolahkan anak panjenengan di bidang apapun, menjadi dokter, menjadi pengusaha, politisi, tetapi ajarkan nilai-nilai agama kepada mereka. Lalu bagaimana agar mereka mau mengamalkan itu? Ya di situ peran panjenengan sebagai orang tua, doakan. Karena doa ibu itu, Bapak Ibu sekalian, doa ibu itu kata Nabi besar Muhammad, kadu'ai li ummati, seperti doaku kepada umatku. Doa ibu kata para ulama lebih utama daripada doa 70 wali. Aniku manfaatkan potensi panjenengan sebagai seorang ibu, doakan anak-anak Anda. Ngapunten Pak, ngapunten, zaman sekarang banyak anak-anak generasi muda sowan kepada para ulama minta doa. Apakah itu tidak baik? Baik. Tapi di saat yang sama dia tidak pernah minta doa kepada ibunya yang di rumah yang masih hidup. Itu jangan sampai, Pak. Doa ibu Anda jauh lebih diijabah oleh Allah daripada doa ulama-ulama tadi. Meskipun mereka wali Allah. Nggih. Ngoten nggih. Jadi manfaatkan potensi panjenengan sebagai seorang ibu. Baik, jawaban yang sangat luar biasa, juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz. Karena waktu muhaddad, ini langsung closing statement sekaligus doa Ustadz. Tafadhol. Baik Bapak Ibu, ilmu hanya bisa kita pelajari di dalam majelis atau dari buku-buku, tetapi kita tidak akan mengamalkan, tidak bisa mengamalkan ilmu kecuali itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu belajar iya, tetapi berdoa kepada Allah. Mugi-mugi kula panjenengan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang soleh. Amin amin Allahumma amin. Kita tutup acara kajian ngabuburit pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Semoga kita tidak meninggalkan Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kita diberikan anugerah mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, anak, istri, suami, dan semua orang yang kita cintai, semoga semuanya diberikan oleh Allah panjang umur. Panjang umur dalam kesehatan, sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyaman wa qiyaman wa jami'a ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.